Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa kabar rekan-rekan sekalian, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, khusus yang memprogramkan mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Sebagaimana perkenalan kita via Zoom kemarin, bahwa sesuai dengan RPS yang telah disusun oleh tim pengajar, maka materi perkuliahan untuk tatap muka pertama dan kedua itu kami sampaikan, saya dan tim Ibu Andi Nuraini, saya sendiri Muhammad Sawir, akan menyampaikan materinya melalui YouTube. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses itu, materi tersebut melalui channel YouTube. Nanti kami sebar linknya, tinggal diklik dan bisa diikuti materinya. Ya, saya hanya kembali mengingatkan, menyegarkan bahwa apa yang kita diskusikan kemarin di via Zoom tentang kontrak kuliah, termasuk tentang proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses belajar mengajar, dan tahap evaluasi atau penilaian, itu teknisnya saya sudah menyampaikan dan nanti juga akan diperkuat oleh dosen berikutnya, oleh Ibu Andi Nuraini. Jadi tugas saya di sini mengajar dari tatap muka awal, termasuk mendiskusikan kontrak kuliah, sampai dengan ujian tengah semester. Itu pada pertemuan ke-8. Ya. Nah, pada tatap muka pertama kemarin untuk perkenalan, sebenarnya setelah itu ada materi yang harus saya sampaikan, tapi satu dan lain hal, materinya belum bisa disampaikan. Hari ini baru bisa kami menyampaikannya via YouTube. Nah, untuk materi yang akan dijelaskan di sini yaitu berkaitan dengan pengertian administrasi negara atau administrasi publik dan administrasi bisnis atau administrasi niaga. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang kedua pengertian administrasi tersebut, barangkali ada rekan-rekan yang sudah sering membaca atau mungkin pernah mendengar kata administrasi, baik administrasi publik atau administrasi negara maupun administrasi bisnis atau administrasi niaga. Nah, yang paling sering, saya yakin yang paling sering didengar itu adalah kalau dalam kasus suap menyuap biasanya ada sebutan uang administrasi. Nah, sebenarnya saya sebagai orang administrasi juga sempat tersinggung dengan hal-hal seperti itu. Tapi ya itulah fakta yang harus kita maklumi. Oke, terlepas dari persoalan itu, saya ingin mengantar sedikit tentang pengertian administrasi. Jadi administrasi itu eh, secara etimologi berasal dari bahasa Latin. Ada dua suku kata yang membentuk kata administrasi tersebut, yaitu ad dan ministrate, yang memiliki arti melayani atau membantu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan istilah administration. Seperti yang terlihat pada slide yang ada sekarang. Nah, dalam pemahaman atau dalam pengertian yang lebih lebih jauh lagi itu administrasi itu bisa didefinisikan menjadi dua. Bisa dalam artian sempit maupun dalam artian yang luas. Artian yang sempit itu adalah kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, agenda dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan administrasi dalam arti yang sempit. Kalau pengertian administrasi dalam arti yang luas adalah kegiatan kerjasama sekelompok orang atau manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam arti yang lebih luas, di situ ada
manusia lebih dari satu, karena kalau hanya sendiri dia tidak mungkin bekerja sama. Tentu harus ada lebih dari satu orang, entah dia dua, tiga, dan seterusnya, dalam rangka mencapai satu tujuan. Nah, itu yang disebut sebagai administrasi. Ini baru bisa kita lihat dari arti yang sempit dan arti yang luas. Adapun pendapat beberapa ahli tentang administrasi, misalnya disampaikan oleh Delianggi itu seperti yang tertera dalam slide, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada lagi pendapat dari Stephen Robin, administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Jadi, dari kedua pengertian ini, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawah. Yang pertama adalah administrasi itu adalah proses kerjasama. Di pengertian yang diutarakan oleh Delianggi maupun Robin, sama-sama penekanannya ada pada kerjasama sekelompok orang. Dan yang terakhir itu adalah ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini kata kunci dari administrasi. Jadi kalau secara garis besar, kalau kita garis bawahi, sebenarnya ada 3 poin yang harus betul-betul kalian ingat, bahwa administrasi itu akan selalu memuat kata sekelompok orang, ada kerjasama di dalamnya, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi inilah ciri dari administrasi. Ini masuk dalam kategori administrasi dalam pengertian yang luas. Saya berharap dedek sekalian, rekan-rekan sekalian, khususnya yang sudah mengikrarkan diri untuk kuliah atau studi di prodi ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik, jangan sampai lupa apa pengertian administrasi. Nah, saya pernah dapat kejadian seperti itu. Sudah semester atas, tapi pengertian dari administrasinya sendiri dia tidak tahu. Nah, itu yang sampai saya berharap jangan sampai ada kejadian seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya, pengertian administrasi juga bisa kita lihat dari tinjau dia dari segi keilmuan dan dikaji dari aspek seni. Jadi pengertian administrasi itu bisa kita lihat dari aspek keilmuan maupun aspek seni. Yang pertama kita lihat dulu, kita kaji dulu pengertian administrasi sebagai seni. Administrasi sebagai seni itu berfungsi sebagai suatu bentuk keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan proses kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi apa yang dimiliki atau keahlian apa yang dimiliki oleh seseorang itu adalah pengertian yang bisa kita kategorikan sebagai pengertian administrasi tinjauannya dari aspek sebagai seni. Sementara pengertian administrasi kalau kita konkretkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, itu tentu akan menjadi lebih luas lagi. Karena bagaimanapun, ilmu pengetahuan itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengetahuan itu harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah atau suatu ilmu pengetahuan. Karena tidak semua pengetahuan itu bisa menjadi ilmu. Tidak semua pengetahuan itu bisa menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi semua ilmu pengetahuan itu dibentuk dari pengetahuan. Kurang lebih seperti itu analoginya, ya. Nah, demikian pula halnya dengan administrasi. Jadi administrasi ini adalah ilmu pengetahuan. Kenapa dia bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Mari kita lihat. Administrasi sebagai ilmu terlebih dahulu harus dipahami. Ya, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi harus dipahami dulu perbedaan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dibentuk oleh pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu
dibentuk oleh pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan bisa menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu tentu memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini ada pengertian ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Ralph Ross. Ilmu pengetahuan adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, dan syarat tertentu. Sistematik, rasional, empiris, umum, dan kumulatif. Kemudian ada lagi pengertian yang disampaikan oleh Kurt Persson. Ilmu pengetahuan adalah lukisan atau keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang studinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan pemikiran dan penginderaan manusia. Jadi ini pendapat para ahli tentang ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian-pengertian tentang ilmu pengetahuan, tetapi tidak mungkin semuanya saya sampaikan di sini. Jadi saya hanya membuat garis besarnya bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan itu memiliki syarat. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa dia dikatakan menjadi ilmu pengetahuan jika memenuhi syarat. Nah, apa persyaratannya? Nah, syarat-syarat ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah objektif. Objektif dalam artian ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek kajian yang bisa dikaji secara rasional. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak punya fokus kajian, termasuk ilmu administrasi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan apa fokus kajian ilmu administrasi, nah nanti kita bahas di pertemuan kedua. Nah, kembali lagi ke syarat yang pertama tadi, objektif. Ilmu pengetahuan itu memiliki objek kajian yang rasional untuk dikaji. Jadi ada hal yang bisa dikaji, ada hal yang dikaji oleh ilmu pengetahuan tersebut. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan itu tidak memiliki fokus kajian tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ilmu pengetahuan itu harus memiliki metode. Artinya setiap pengetahuan itu memiliki teknik tersendiri, memiliki pendekatan tersendiri untuk mengkaji. Jadi tidak semua ilmu pengetahuan itu memiliki metode yang sama untuk mengkajinya, tidak. Masing-masing ilmu pengetahuan itu punya pendekatan tersendiri. Ada yang sifatnya kuantitatif pendekatannya, ada yang kualitatif, ada yang harus menggunakan angka-angka, ada yang harus menggunakan rumus-rumus dan lain sebagainya. Adapun yang tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan nomor 2, syarat yang nomor 2 ini, yang dimaksud oleh metode. Jadi, ilmu pengetahuan itu harus memiliki metode. Kemudian, syarat yang ketiga, ilmu pengetahuan itu harus sistematis. Sistematis itu dalam artian objeknya itu bisa dikaji secara terstruktur. Dia terurai oleh satu sistem yang saling berhubung, saling terhubung. Jadi dia tidak berdiri sendiri, fokus kajiannya itu tidak berdiri sendiri. Fokus kajiannya itu akan selalu terhubung dengan fokus kajian ilmu-ilmu lain. Jadi satu hal yang harus dipahami bahwa tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Selamanya dia akan selalu saling berhubungan, saling membutuhkan. Nah, sistematis dalam artian seperti itu. Jadi ilmu administrasi itu membutuhkan dukungan dari ilmu-ilmu lain. Misalnya ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi. Semuanya saling terhubung dalam terhubung dengan sistem atau terhubung dengan ilmu administrasi publik. Jadi administrasi publik itu, ilmu administrasi publik itu tidak akan memiliki arti apa-apa atau tidak akan bisa eksis sampai dengan saat ini kalau dia tidak sistematis atau tidak memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam artian kajiannya ya. Ya, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat atau syarat yang terakhir itu adalah ilmu pengetahuan itu harus bersifat universal. Universal dalam artian kebenaran yang hendak dicapai dari suatu ilmu pengetahuan itu berlaku secara umum, berlaku di semua tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi dia universal. Kebenaran yang kita raih atau kebenaran yang dikaji dari sebuah ilmu pengetahuan itu sifatnya hakiki, jadi berlaku pada ruang dan waktu di semua tempat, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya mungkin kasus-kasusnya yang berbeda. Berikutnya, kriteria administrasi sebagai ilmu. Ya, seperti saya katakan tadi ya. Sekarang, tadi kan saya sudah menyampaikan
Syarat-syarat ilmu pengetahuan itu harus objektif, memiliki metode sistematis, dan bersifat universal. Nah, jika syarat-syarat tersebut kita tarik ke dalam ilmu administrasi atau ke dalam pengetahuan administrasi, maka bisa didefinisikan bahwa administrasi itu merupakan sekelompok pengetahuan yang teratur mengenai suatu hal atau suatu bidang yang ingin dikaji atau yang ingin dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Administrasi mempunyai berbagai konsep yang telah terbukti kebenarannya. Administrasi juga memiliki metode yang bisa digunakan untuk mencapai kebenaran bersifat empiris, sistematis, objektif, analitis, dan dapat diuji kebenaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ditarik ke syarat-syarat tadi, ditarik ke pengertian administrasi sebagai ilmu pengetahuan, nanti rekan-rekan sekalian bisa mendefinisikan sendiri. Tapi yang jelas saya sudah menyampaikan bahwa syarat ilmu pengetahuan itu pada dasarnya memiliki empat syarat. Nah, syarat-syarat ini jika nanti ditarik ke dalam pengertian administrasi sebagai ilmu pengetahuan, maka kalian harus berusaha untuk menganalisis berdasarkan pengertian-pengertian objektif, metode, sistematis, dan universal yang seperti saya sampaikan tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya berkaitan dengan penggolongan atau pengelompokan ilmu administrasi. Jadi secara umum, penggolongan ilmu administrasi di dunia, ya, pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah administrasi negara atau administrasi publik, dan yang kedua itu ilmu administrasi niaga atau administrasi bisnis. Nah, masing-masing kajian keilmuan ini memiliki sudut kajian yang berbeda. Nah, di mana letak perbedaannya? Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat dulu administrasi negara. Jadi administrasi negara itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, ciri yang paling mendasar adalah tujuan dari kegiatan. Ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Jadi dia tidak mengejar profit. Dan ini pelaksanaannya di birokrasi pemerintahan. Dasar pencapaian tujuannya itu dilaksanakan secara legal, sah, berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi pendekatannya legalistik. Kemudian kegiatannya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintah sesuai dengan prosedur yang ditentukan atau SOP yang ada. Cara kerjanya adalah efektif. Jadi administrasi negara itu penekanannya pada efektivitas. Berbeda halnya dengan administrasinya. Nanti sebentar kita bahas. Jadi ciri-ciri ilmu administrasi negara, cara kerjanya itu efektif. Kemudian ciri berikutnya adalah monopoli atau non-kompetisi. Jadi administrasi negara itu dia memonopoli kegiatan. Jadi sifatnya dia mengikat dan memonopoli kegiatan. Kemudian tujuan kegiatannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yang pertama ini tujuannya adalah pelayanan publik. Tentu tujuannya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ilmu administrasi negara. Fokus dari administrasi negara, ini ada lanjutannya. Pengembangan organisasi atau organization development. Praktik analisis public policy, praktik analisis kebijakan publik, penerapan fungsi-fungsi manajemen. Pelaksanaannya administrasi negara itu di birokrasi pemerintahan, kemudian persoalan-persoalan masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya adalah ciri dari administrasi niaga atau administrasi bisnis. Tujuan dari kegiatan administrasi niaga atau administrasi bisnis adalah mencari profit atau mencari keuntungan. Jadi tentu tadi sudah berbeda kan, tujuannya berbeda antara administrasi negara dan bisnis. Kalau tadi administrasi negara adalah pelayanan publik, sementara administrasi bisnis itu lebih pada bagaimana mencari keuntungan. Dasar
kegiatan pencapaian tujuan itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang menguntungkan. Iya, menguntungkannya bukan dasar pelayanan publik. Kemudian kegiatannya tidak prosedural, artinya tidak prosedural itu artinya di mana ada peluang, di situ administrasi bisnis bisa masuk untuk mencari keuntungan. Jadi dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Cara kerjanya lebih pada prinsip efisien. Efisiensi ini bisa dibagi menjadi tiga, efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian sifatnya full kompetisi. Jadi kompetitif, profit yang paling besar itu yang paling dikejar. Di mana bisa menghasilkan, bisa mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan menghasilkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya, maka di situ praktek administrasi bisnis akan berjalan, berkompetisi. Makanya di sini sifatnya dia free competition atau akan selalu berkompetisi. Tujuan kegiatannya itu untuk kesejahteraan kelompok atau individu. Jadi lebih pada profit untuk memperkaya diri perusahaan atau individu. Oke? Nah, itu tadi materi dari saya untuk pertemuan kita yang pertama, tatap muka yang pertama ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami secara baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan pada tatap muka di pertemuan kedua nanti, disampaikan. Ada pertanyaan yang belum mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau nanti bisa juga disampaikan pada pertemuan ketiga, karena ini pertemuan pertama selain perkenalan, pertemuan pertama dan kedua ini memang dilaksanakan dengan cara daring, tetapi pertemuan ketiga dan seterusnya itu sudah dilakukan secara tatap muka atau luring. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan, nanti bisa disampaikan langsung ke saya, atau nanti kita diskusi di Zoom pada tatap muka berikutnya, pada pertemuan berikutnya, atau nanti penyampaiannya di ruangan pada pertemuan ketiga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.